Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Dianugrahani, dan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu materi dasar yang ada di sekolah menengah kejuruan, khususnya otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu materi mengetik atau keyboarding. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan dulu tentang keyboarding ini, atau secara dasarnya itu adalah keyboard. Keyboard ini merupakan salah satu bagian ataupun part pada komputer yang kemudian menjadi suatu part ataupun suatu bagian yang penting dalam komputer, ya. Dulu ataupun pada sejarahnya, rancangan ini dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877. Perusahaannya namanya Remington. Nah, keyboarding komputer sendiri disesuaikan dari kartu pelubang ataupun punch card pada teknologi pengiriman tulisan darat jauh atau teletype tahun 1946. Nah, penggunaannya dari keyboard ini sendiri memiliki kesamaan bentuk dan fungsi dengan mesin ketik. Ya, perbedaannya terletak pada hasil ataupun output atau tampilannya. Nah, bila kita menggunakan mesin ketik, kita tidak dapat menghapus atau membatalkan apa-apa saja yang kita ketikkan. Dan setiap satu huruf ataupun simbol yang kita ketikkan, maka hasilnya langsung dapat kita lihat pada kertas. Berbeda dengan keyboarding, hasil ketikannya ataupun keluarannya atau outputnya dapat kita lihat di layar monitor terlebih dahulu, sehingga hasil ketikannya itu dapat kita revisi atau kita hapus. Nah, keyboard sendiri terdapat beberapa serialnya. Kalau rekan belajar itu tahu, dahulu keyboard itu memiliki serialnya. Nah, ini adalah contoh serialnya. Ada yang DIN 5 mil, terus kemudian yang sekarang tengah marak itu adalah keyboard wireless, ya. Lalu kemudian ada keyboard USB, ini yang masih biasanya digunakan pada komputer-komputer yang di sekolah, ya, itu masih menggunakan keyboard USB. Jadi misalnya kalau di sekolah kemudian terdapat praktek komputer, kemudian keyboardnya itu tidak dapat digunakan, bisa jadi itu berhubungan dengan part dari keyboard tersebut, yaitu USB-nya mungkin longgar ataupun kurang tertancap dengan benar, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada keyboard PS2 yang merupakan terhubung pada komputer menggunakan port PS2, contohnya seperti itu. Nah, cara untuk menggunakan keyboard sendiri yang kita pelajari di SMK, khususnya di otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu menggunakan 10 jari kita, ya. Kamu tinggal melihat naskah yang akan diketik, sedangkan tangan kamu bekerja untuk mengetik. Ya, jadi mengetik tanpa melihat komputernya atau melihat layar komputer, ya. Nah, sistem itu dinamakan dengan sistem mengetik 10 jari. Nah, lalu ada beberapa sistem yang dikemukakan atau banyak digunakan. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan, sistem mengetik 10 jari. Kemudian ada sistem buka atau blind system. Juga ada sistem berirama. Nah, sistem-sistem ini akan saya jelaskan satu-satu juga sedikit, yaitu dengan sistem ini mengetik menggunakan 10 jari sesuai dengan fungsi jari-jarinya masing-masing tanpa melihat touch. Jadi arah mata kita atau arah pandangan kita berada pada teks. Kemudian ada sistem buta atau blind system. Mengetik dengan sistem buta atau blind system adalah sistem yang menggunakan 10 jari tanpa melihat touch, matanya tertuju pada naskah. Dan yang terakhir adalah sistem berirama, yaitu ritme system. Mengetik dengan sistem ini adalah jarak jatuhnya hentakan yang satu dengan yang lainnya, yaitu berurutan sehingga mengeluarkan bunyi atau irama yang sama. Seperti itu, ya rekan belajar. Itu sedikit yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mungkin pada video yang akan datang saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan manfaat, kemudian bagaimana cara mengetik 10 jari dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.